Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 5 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Garam dan terang. Kita kalau masak pasti memakai garam. Kalau tidak pakai garam rasanya hambar, rasanya datar, rasanya flat, tidak ada rasa. Seperti kalau kita makan nasi tanpa garam atau sayur tanpa garam, rasanya flat, datar, hambar, tidak gurih. Untuk menciptakan gurih itu harus ada garam. Itu mutlak, syarat mutlak untuk merasakan rasa gurih itu harus pakai garam. Itulah disebutkan kita diumpamakan seperti garam dunia. Kenapa? Karena kita itu menggarami dunia ini supaya dunia ini menarik, supaya dunia ini bergairah karena ada kita. Kalau tidak ada kita, dunia menjadi datar, jadi hambar, jadi membosankan, tidak berwarna, tidak gurih, tidak semangat. Kita pengikut Yesus adalah garam dunia. Kita menggarami, kita memberikan daya, memberikan energi, memberikan keceriaan. Di mana ada garam kita merasakan kenikmatan, gurih, nikmat, gembira, ceria. Sebaliknya kalau tanpa garam, tanpa pengikut Yesus, tanpa adanya Yesus, dunia ini akan menjadi datar, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kebosanan, penuh dengan kelesuan dan macam-macam. Selain garam, kita juga adalah terang dunia. Terang dunia. Selain garam, kita juga adalah terang dunia. Dan terang itu tidak ditaruh di bawah tempat tidur, taruh di atas itu atap, di atas atap, atau digantung di atas langit-langit supaya menerangi, cahayanya ini menerangi ruangan. Demikian juga pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah terang dunia. Kita ini menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan setan. Kenapa? Karena setan itu senang di wilayah yang gelap. Makanya kalau banyak orang melihat hantu, itu pasti malam hari di tempat yang gelap. Nggak mungkin melihat hantu di tempat yang terang, di tempat yang ramai, terang benderang melihat hantu. Nggak ada, nggak pernah. Cerita semua film pun juga dibuat hantu tuh pasti yang gelap-gelap tuh, yang remang-remang. Sebab apa? Itu yang disenangi oleh setan. Makanya setan itu disebut dengan makhluk dari kegelapan, roh kegelapan. Itulah setan. Lawan katanya adalah anak Tuhan, pengikut Yesus. Pengikut Yesus, murid Yesus adalah terang. Kita membawa terang di ke dunia ini yang penuh kegelapan, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan markup, kong kali kong, yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan perkelahian, pembunuhan, pengeboman, teroris, manipulasi, korupsi, dan sebagainya. Itu adalah kegelapan. Semuanya itu adalah kegelapan. Pengikut Yesus, murid Yesus, orang Kristen, orang Kristiani, itu dituntut menjadi terang, bukan ikut-ikutan menjadi gelap. Kalau kita bekerja sebagai akuntan, kita dituntut untuk bisa transparan. Kalau kita memegang sebagai bendahara, memegang kas, kita dituntut untuk
jujur, transparan, apa adanya, rajin membuat laporan tiap bulan, dilaporkan apa adanya, disertai dengan bukti-bukti pembelanjaan keuangan, kwitansi, struk, nota, tanda terima, dan sebagainya. Itu namanya terang. Pengikut Yesus memberikan transparansi, akuntabilitas, artinya bisa dipercaya. Hitung-hitungannya semua klop, hitung-hitungannya klop. Kalau namanya kas itu tidak klop, antara pengeluaran dan pemasukan itu ada yang salah. Bisa jadi itu adalah kecurangan, ya. Jadi hati-hati. Demikian juga harga. Jangan di markup. Markup itu sudah menipu, ya, mengambil untungan sendiri, di markup, dinaikkan harganya. Padahal kualitasnya bukan seperti itu. Nah, itu juga namanya kegelapan. Pengikut Yesus dituntut untuk bisa menjadi terang, jangan membawa kegelapan. Sebab kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan berarti lalu kita sombong, ya, menunjukkan perbuatan baik kita. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kalau kita bekerja secara jujur apa adanya, orang lain akan melihat hasil kerja kita. Oh, orang ini rajin, datang juga tepat waktu, nggak pernah bolos. Lalu hasilnya ada, hasil kerjanya ada laporannya, ada buahnya, ada hasilnya, ada, ya, hasilnya ada, bisa dilihat. Dan klop semuanya, antara pengeluaran yang dikatakan sama dengan hasilnya. Beli 10 unit genset, yang kita lihat juga 10 unit genset sesuai dengan spesifikasi. Mereknya apa? Bener nggak dicek? Bener. Kapasitasnya berapa kilowatt? Dicek. Bener. Itu namanya klop. Klop pembelanjaan, klop dengan barang yang didapat. Itu namanya pengikut Yesus, membuat segala sesuatu menjadi klop. Benar, jujur, terang benderang. Nggak ada kong kali kong, nggak ada markup, nggak ada penipuan, nggak ada korupsi, nggak ada nyolong. Itu hanya salah satu, ya, di bidang keuangan. Nanti ada lagi bidang-bidang lain, ya. Ada bidang politik, ada bidang sosial, bidang budaya, macam-macam. Budaya apa hubungannya? Ya, sekarang ini kan banyak kegelapan, ya. Orang ikut-ikutan LGBT, lalu aborsi. Itu semua dilegalkan di negara-negara Amerika dan Eropa. Pengikut Yesus jangan seperti itu. Itu adalah kegelapan. Kita harus menjadi terang. Kita harus beritahu bahwa itu salah. Aborsi adalah membunuh orang. LGBT itu menyalahi kodrat ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya beranak pinak. Kalau LGBT mana bisa beranak pinak, mereka pasti mengadopsi, ya, mengambil anak. Kasihan kan anaknya kan, kok bapakku ada 2, kok ibuku ada 2, bingung kan, merusak. Itu namanya merusak tatanan yang baik yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita harus menjadi terang, jangan malah ikut-ikutan menjadi gelap. Karena sekarang ini juga masih ada, ya, masih bahkan cukup banyak, ya, pengikut Yesus yang masih ikut-ikutan dengan dunia kegelapan. Jangan seperti itu. Pengikut Yesus membawa terang dan menjadi garam dunia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.